Kan AHY ini partainya kencang sekali mau dia calon presiden. Nah, saya sebagai senior di Demokrat, ya kata orang Betawi, mimpi kali ya, boleh aja. Kemauan kita boleh tinggi-tinggi. Tapi itu yang aku katakan. Ini yang ngajar bapaknya dia loh. Ya, Pak SBY itu orang yang sangat saya hormati. Ngajarin kami semua. Jadi kalau ada kader Demokrat itu seolah-olah tidak setuju dengan lembaga survei, mereka tidak loyal sama Pak SBY. Kasihan dia. Dia belum terbiasa belajar sendiri di rumah. Kamu harus banyak perhatikan dia. Iya, Bu. Halo, Pak? Iya, Pak? Aduh, udah jam 8. Ibu harus kasih obat nenek jam 7. Ibu kasih obat nenek dulu ya. Bang, karena Abang sudah menyinggung soal calon presiden ini ya, dan menyaksikan untuk Pak Anies untuk maju di 2024 dengan segala dukungannya. Emang dari PD Perjuangan atau dari Bang Ruhut sendiri siapa yang dijagokan, Bang? Kalau saya jujur saja, kan yang selalu mengatakan seolah-olah bahkan dia sudah presiden, ya, karena membandingkan pemerintah pusat dan DKI, ya. Sebenarnya aku suka bercanda, itu bercanda dari saya. Udahlah, calon presiden itu Belanda masih jauh, ya. Siapapun masih bisa, ya. Tapi kalau Anies aku bilang enggak, ya. Kalau Anies aku bilang enggak. Saya berani ngomong yang seperti itu. Tapi jujur saja, ya. Saya lihat banyak yang cocok itu loh. Aku nih orang yang paling percaya lembaga survei loh. Ya. Itu yang lembaga survei itu benar siapa-siapa yang di atas itu, ya. Tapi juga belum berarti ada juga nanti dia tiba-tiba kan begini. Kan ini masih 2024, 3 tahun lagi, ya. Dan saya mohon kita fokus saja dulu dukung pemerintahan Pak Jokowi, ya, karena Pak Jokowi, Pak Maruf Amin itu yang kita pilih, ya. Kita fokus saja. Tapi yang lain-lain yang kira-kira nanti mau naik panggung, udah kerja, rebut, menangkan hati rakyat. Biar rakyat senang. Itu sekarang yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, ya, Gubernur Jawa Barat, ya. Coba lakukan itu, ya. Tapi kalau Anies biar dia masuk juga sekarang 3 besar, saya rasa kalau ditanya, itu kan pemilihnya banyak dari Jakarta. Tapi kalau nanti secara umum, saya rasa nggak masuk itu. Tapi bukan itu syarat sebagai calon. Apalagi kalau kejadian presiden threshold 25%. Parliamentary threshold 7%. Ya, wah itu berat. Ya, saya rasa bakal head to head seperti kemarin lagi. Calon-calon semua punya kemungkinan. Bagus apa yang dikatakan Sili saya, ya, Lai saya, Girsang. Pak Prabowo punya kans untuk itu, ya. Jadi beliau juga, ya, bisa. Walaupun sekarang surveinya turun, Pak Prabowo saya rasa punya kans, ya. Begitu juga Ganjar, ya. Begitu juga Ridwan Kamil, ya. Tapi yang saya lihat punya kans itu nama-nama tadi. Tapi kalau Anies saya nggak masukkan. Tapi saya nggak tahu ada partai nanti. Kalau ada satu partai saya nggak usah bilang, itu yang pasti mendukung dia, tapi sekarang partai itu sudah ada 2, ya. Saya nggak usah bilang bahwa partainya, kalian udah ngerti lah itu kan, bagaimana bisa lolos, ya, kalau jadi 7%. Kalau 5 juga berat, harus kerja keras. Karena feeling saya, karena kita kemarin sudah 4, bakal naik jadi 5, karena kalau nggak jalan di tempat. Tapi siapapun itu, biar mereka tunjukkan dulu kerja mereka, biar mereka bisa merebut, memenangkan hati rakyat, mereka nanti akan dipilih. Dan aku biar udah tua, pastilah aku masih jurkam juga. Pasti aku masih tim sukses. Ya, 2 periode saya 2013, saya dari Bravo 5, ya, dari PDI Perjuangan, saya sudah dukung, ya, Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala pada waktu itu. Kemarin lagi saya dukung juga sebagai tim beliau, ya, saya ditugasi oleh partai saya PDI Perjuangan sebagai tim sukses, ya. Jadi ya yang lain kalau memang mau seperti Pak Jokowi, hidup ini jangan dibuat-buat lah, itu aja.
apa adanya. Pak Jokowi itu saya senang, orangnya apa adanya. Walaupun orang bilang kebalikannya, tapi saya bilang enggak. Saya dekat dengan beliau. Beliau itu betul-betul orang yang sangat bersahaja. Kita bersyukur ya di era suasana ada virus corona ini. Ya, presidennya Pak Joko Widodo. Salah satu kesuksesan mereka bagaimana dulu Pak Anies maunya lockdown, ya, beliau diam saja, akhirnya apa yang beliau lakukan? Ya, PSBB. Itu langkah yang paling hebat. Karena itu kita sampai sekarang suasana masih baik. Singapura sudah krisis ekonomi, ya, kita belum, ya. Begitu juga negara-negara yang lockdown. Jadi kita mesti salut lah. Memang beliau sangat tepat, ya, memimpin Indonesia dalam suasana sekarang. Karena itu semua presiden yang ada di Indonesia ini, ya, beliau yang ke-7 1 sampai ke 6 itu semua bagus. Karena medannya beda, ya. Tapi paling tidak di dalam suasana bencana dunia ini, virus corona, kita mesti salut. Beliau itu saya rasa bekerja kurang dari 24 jam. Ya, 24 jam itu kurang. Ya, kerja terus itu memang benar beliau lakukan. Dan saya kemarin di Twitter, ya, saya bilang Pak Jokowi itu ibarat memimpin negara ini. Kalau diibaratkan penyanyi, ya, ada kadang yang nongol penyanyi solonya, ya, beberapa menteri yang memang mantap-mantapnya, ya, seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya, seperti Menteri BUMN kita tahu, ya, anak muda, ya, tapi beliau hebat, ya. Begitu juga Pak Prabowo itu bagus loh, Menteri Pertahanan, ya. Beberapa menteri lainnya, ya, ada yang kita angkat topi, ya. Tapi juga ada duetnya, ya. Kadang-kadang kita lihat duet beliau, ya. Kemarin kan duetnya keren banget yang terakhir, ya, antara Menko Ekonomi, ya, Pak Erlangga dan Menteri BUMN, Thohir, ya. Pak Erick Thohir, ya. Satu jadi penasehat pimpinan, satu eksekutifnya Erick Thohir. Kadang-kadang ada duetnya. Kadang-kadang ada juga duetnya, ya, antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo. Keren-keren kan? Ya. Udah itu beliau ada juga trionya, kayak penyanyi aja. Ada trionya, ya. Udah itu ada vokal grupnya. Menteri ini hebat-hebat. Karena itu orang reshuffle. Kalau saya udahlah, biarlah mereka tunjukkan, ya, kerja-kerja mereka. Karena saya lihat bagus-bagus kok. Dan semua betul-betul Pak Jokowi itu dirijen. Ibarat simfoni orkestra, beliau bisa memimpin paduan suara itu dengan baik. Jadi jujur saja kita harus bersyukur, apapun kita harus mendukung pemerintahan yang resmi ini. Karena pemerintahan yang resmi, semua ajaran agama maupun agama saya mengajarkan kita harus mendukung pemerintahan yang resmi. Pemerintahan yang resmi sekarang Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Ya, Bang, sorry Bang, karena mumpung ini kan susah juga cari waktu Bang Ruhut juga sibuk, jadi saya sempatkan bertanya. Tadi kan sudah sempat sedikit kita singgung tentang 2024 ini Bang. Ini kan banyak calon muda, masa Abang lupa dengan Bang AHY Bang? AHY, terus Pak Erick Thohir, kemudian ada siapa lagi ya, Pak Sandiaga Uno. Ini yang kita lihat sering di media-media ya sekarang ya. Gimana menurut Abang? Yang muda-muda ini kalau saya lihat wapres lah, ya, wapres bisa. Tapi kalau untuk jadi orang nomor satunya saya rasa belum, ya. Pak Erick Thohir wapres tepat, nanti kita lihat siapa yang akan memakai dia, ya. Karena usernya kita mesti lihat, ya. Begitu juga AHY, ya. Kan AHY ini partainya kencang sekali mau dia calon presiden. Saya sebagai senior di Demokrat, ya, kata orang Betawi, mimpi kali ya. Jadi mesti hati-hati, ya. Boleh aja kemauan kita boleh tinggi-tinggi, tapi itu yang aku katakan. Ini yang ngajar bapaknya dia loh, ya. Pak SBY itu orang yang sangat saya hormati, ngajarin kami semua. Jadi kalau ada kader Demokrat itu seolah-olah tidak setuju dengan lembaga survei, mereka tidak loyal sama Pak SBY. SBY sangat percaya dengan lembaga survei. Apa yang saya lakukan 10 tahun sebagai juru bicara, saya sebagai koordinator juru bicara, Menko Polhukamnya Partai Demokrat pada waktu itu, ya, itu semua arahan Pak SBY. Ya. Jadi saya mohon kerja yang benar,
Jangan banyak ngomong, kalau perlu ya bukan karena saya di pemerintahan. Udahlah, ditarik-tarik mau jadi oposisi, gabung aja sama kita. Itu kepada AHY ya dan Partai Demokratnya ya. Dukunglah pemerintah ini biar lebih bagus. Karena saya lihat partai-partai lain itu semua sangat mendukung. Walaupun gimana ya saya bangga, terima kasih. Ada partai PAN, kita tahu Pak Amin Raisnya gimana, tapi tokoh-tokoh PAN lain mendukung kita. Ya, udah itu PKS boleh di oposisi, tapi pecahannya Gelora. Ya, kemarin ketemu Bapak, ya. Begitu juga yang lain-lain, ya. Jadi udahlah, termasuk Partai Demokrat. Kalau mau AHY itu wapres loh, kalau presiden jauh sekali karena surveinya masih di bawah, ya. Jadi harus dinaikin surveinya. Jadi saya bukan nggak mau, yang muda juga boleh, ya. Tapi saya melihat 2024 ini nama-nama yang tadi saya sebutkan masih antara mereka, ya. Tapi memang masih ada tokoh-tokoh lain, ya. Karena gini, politik kan saya suka bilang 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, ya. Jadi bisa juga nanti, siapa tahu, ya, Pak Budi Gunawan, ya, sebagai pimpinan BIN yang sekarang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, ya, Mbak Puan Maharani, ya, begitu juga, ya, Erlangga, ya, begitu juga kawan-kawan misalnya ya PKB, mungkin mereka juga mau. Jadi semua masih bisa. Tapi saya mohon kita tetap jangan lakukan sara, jangan lakukan fitnah, ujaran kebencian. Orang makin dijelekkan, namanya makin harum. Itu Pak Jokowi itu kenapa makin kuat? Ya, karena banyak yang jelekin, tapi lebih banyak lagi yang mencintai dia. Dia tetap kuat. Saya punya keyakinan Pak Jokowi apapun kita doakan ya, beliau sampai 2024. Oke. Baik, itu dia tadi diskusi kita yang istimewa bersama dengan politikus dari PDI Perjuangan, Bang Ruhut Sitompul. Terima kasih sekali Bang untuk waktu dan kesediaannya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan bersama dengan Tagar TV. Selamat malam. Malam sukses Tagar TV, maju terus. Yes, merdeka.